Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi VBNet dengan database MySQL cara pertama. Cara pertama ini dengan menggunakan DSN atau ODBC. Baik, caranya yang pertama adalah nyalakan dulu SAM-PP-nya. SAM-PP-nya dinyalakan, Apache-nya dinyalakan, kemudian MySQL-nya juga dinyalakan. Kemudian kita masuk atau klik admin di MySQL. Oke, MySQL jalankan dulu. Oke, sampai kita bisa membuka atau melihat salah satu database. Nah, misalkan nama databasenya absen. Ini dia databasenya absen. Di sini ada tabel absen. Tidak ada datanya, ada absen karyawan. Ada nggak datanya? Nah, karyawan ada nih datanya nih. Bahkan banyak datanya nih. Oke ya, nanti yang akan kita akses ini M barang apa M barang kosong, M barang 1 apa. Nah, ini aja deh. Oh, tapi di absen kok ada barang, jangan deh. Order. Ini aja ya, nanti tabel karyawan aja yang akan kita tampilkan ke dalam grid. Oke, yang pertama kita buka dulu. Yang pertama kita membuat DSN dulu, ya. Membuat DSN. Masuk dulu ke kontrol panel. Kemudian ketik di sini OD di sini ya, ketik OD nih. Kemudian kita pilih administrative tools, lalu pilih data source ODBC. Kemudian kita klik add. Lalu, nah, jadi harus udah install driver dulu nih. Jadi syaratnya di sini lumayan banyak nih. Ada beberapa syarat yang harus diikuti. Satu, run SAM-PP. Yang kedua, buat database dan tabel. Yang ketiga, membuat DSN melalui kontrol panel. Nah, ini. Lalu membuat dan menyimpan project. Nah, ini tahapannya. Jadi, SAM-PP-nya udah run, kemudian MySQL-nya udah jalan, database-nya udah ada, tabel pun udah ada isinya. Gitu ya. Oke, kemudian setelah itu membuat project. Sekarang kita masuk, saya masih nyaman pakai .NET 2008, walaupun orang-orang sudah beralih ke 2022. Oke. Cara koneksi VBNet dengan database. Cara satu deh. Cara satu koneksi VBNet dengan database MySQL. Oke, ini nama projectnya. Saya klik OK. Kemudian saya save all. Saya simpan di sini. Saya save all. Saya menyimpannya di folder ini ya, di folder tutorial VBNet. Klik save. Kemudian saya tampilkan dulu toolbox-nya. Lalu oke. Di sini saya tambahkan sebuah button dan saya juga tambahkan sebuah data grid view. Data grid view namanya saya singkat menjadi DGV. Kemudian posisinya, ini button 1 dibiarkan, tapi posisinya docknya top di atas. Sementara data grid view ini posisinya fill. Oke. Nah, pada saat di double klik, judulnya nih form 1, klik-klik. Kita siapkan dulu namespace ya di sini. Import system data ODBC. Kemudian saya siapkan beberapa buah variabel. Dimcon s ODBC connection. Dimda s ODBC data adapter. Dimds s dataset. Oh, ini DA bukan DS. Ada yang sama.
Kemudian saya membuat sebuah sub koneksi. Nah, con sama dengan new ODBC connection. Tinggal ketik aja DSN-nya apa nih? DSN-nya. Oh, DSN-nya malah belum dibuat. DSN-nya belum dibuat. Ya. Sorry, kita buat dulu DSN-nya. Sini ya. DSN-nya kita buat dulu. Tuh, ada yang keliru juga. Pertama, install driver ODBC yang cocok dengan OS operating system, entah di laptop ataupun di PC. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi saya ulang di sini. Ini cancel dulu. Masuk ke ulang dari awal lagi deh, nggak apa-apa ya. Kita ulang dari apa lagi? Dari awal. Start, control panel, ketik ODBC, pilih administrative tools, double klik data source ODBC, klik add. Nah, ini driver udah saya install. Klik finish. Namanya apa nih? Namanya apa? DSN MySQL cara koneksi. MySQL cara koneksi. Servernya localhost, username-nya root, tidak ada password. Ingat, tadi yang akan dikoneksikan adalah database absen. Klik tes, sukses, oke. Kita tutup, dan juga kita tutup. Jadi, nama database-nya apa tadi? DSN MySQL cara koneksi. Nah, itu nama database-nya. Jadi tinggal melakukan menyebut nama itunya aja. Menyebut nama DSN-nya. Kita cek lagi nama DSN-nya. Start, control panel, ODBC. Kita lihat DSN MySQL cara koneksi. Nah, ini dia. Oke ya. Oke, udah benar namanya. Sekarang, nah kita lanjut. Pada saat form dipanggil, ini kita tutup aja deh. Pada saat formnya dipanggil, kita panggil koneksinya. Koneksi. Kemudian formnya bagaimana nih? Me center screen. Ketengahkan formnya. Nah, pada saat button 1 di double klik, klik. Kita tinggal bikin coding begini. DA sama dengan new ODBC data adapter. Select all from, lupa namanya apa? Karyawan. From karyawan. Kemudian DE sama dengan new dataset. DA data adapter diisi dengan dataset. Data grid view, data source-nya berasal dari DS table 0. Data grid view tidak boleh diubah-ubah isinya. Nah, jadi intinya pertama adalah import sistem data. Karena dia database-nya MySQL ya. Jadi kita gunakan ODBC. Definisikan variabel-variabel, membuat string koneksi yang menggunakan DSN. Kemudian pada saat form dipanggil, panggil koneksinya, formnya diketengahkan layar. Kemudian buat query. Oke, run. Kita coba lihat. Ada yang salah katanya. Drivernya ternyata tidak cocok. Atau DSN MySQL cara koneksi. Data source name tidak ditemukan atau driver default driver tidak spesifik. Jangan-jangan salah ngetik nama DSN ini. Kita lihat lagi deh. Namanya apa sih? Udah bener ah. DSN MySQL cara koneksi. Saya copy aja deh. DSN MySQL
MySQL cara koneksi udah bener. Tapi kenapa dia dinyatakan salah? DSN MySQL cara koneksi, apa mungkin dia nggak mau pakai sama dengan nggak mau pakai spasi apa? Tes tes lagi. Kalau error, saya akan analisa dulu errornya kenapa. Klik. Nah, udah tampil nih. Jadi ternyata itu spasi bermasalah ternyata. Bermasalah itu spasi. Nah, ini datanya sudah bisa tampil nih. Jadi seperti itulah cara melakukan koneksi dari database MySQL dari VBNet ke database MySQL. Ternyata ini bermasalah nih spasi itu. Bermasalah. Jadi jangan heran, jangan kaget, jangan bingung. Kalau misalkan coding tidak ada yang salah, tapi pada saat program dijalankan terjadi error. Gitu. Oke, jadi tahapannya pertama, install driver ODBC yang cocok dengan operating system. Nyalakan dulu. Ya, artinya apa nih? Install sampai P dan run sampai P-nya. Kemudian buatlah sebuah database dan tabel gitu kan di MySQL. Lalu membuat DSN melalui control panel menggunakan driver yang cocok tadi. Lalu membuat dan menyimpan project. Ya, langkah berikutnya seperti yang tadi saya demokan. Oke, demikian cara membuat koneksi database dari VBNet ke MySQL. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.